Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan membahas tuntas tentang pertanyaan kalian mengenai UMPTKIN tahun 2021. Jadi tuh kemarin aku cek DM di Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Ternyata tuh banyak banget yang DM sampai 99 plus. Jadi tuh aku nggak bisa jawab mengetik semuanya gitu loh. Jadi aku berinisiatif dimana ya kalau aku buatin mereka question box, lalu kalian taruh pertanyaan kalian di sana. Dan ini tuh udah banyak banget yang bertanya dan sekarang aku akan jawab semua pertanyaan kalian. Maka dari itu kalian nonton video ini sampai selesai, jangan di skip, karena siapa tahu kalian juga pertanyakan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang saya akan jawab ini. Jadi setelah saya menjawab pertanyaan ini, kemudian ada lagi yang bertanya tentang ini, mohon maaf tidak akan saya jawab lagi. Kenapa? Karena kan saya sudah menjawabnya lewat video ini. Jadi buat teman-teman harus nonton video ini, jangan di skip, jangan dipercepat, pokoknya harus didengar, oke? Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas silahkan follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian mendapatkan informasi terbaru mengenai UMPTKIN tahun 2021. Oke deh, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi aku sebutin aja ya pertanyaannya. Mungkin aku nggak bisa edit bentuk pertanyaannya bagaimana, aku langsung baca aja ya supaya banyak pertanyaan yang bisa aku jawab. Nah, yang pertama pertanyaannya, Kak, cara ngisi nilai rapor gimana Kak? Saya nggak bisa-bisa padahal saya udah sayang sama kakak. Gimana sih? Lucu pertanyaan guys, cara mengisi nilai rapor. Waduh, ini kan udah aku jelasin, udah aku bikin videonya guys, cara mengisi nilai rapor di formulir UMPTKIN. Kalian tinggal nonton video yang ini. Di sini tuh udah ada aku jelasin cara mengisi nilai rapor. Nah, mulai dari caranya nilai rapor, sistemnya gimana-gimananya, pokoknya udah aku jelasin. Jadi kalian tinggal nonton video ini. Aku nggak mungkin ngejelasin di sini lagi ya. Karena mending aku jawab pertanyaan yang lain daripada aku harus menjelaskan yang udah aku jelasin, yang udah aku buatin video. Jadi untuk cara mengisi nilai rapor silahkan nonton video yang ini, oke? Next, pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, kalau yang daftar UMPTKIN lulusan tahun sekarang harus pakai SKL apa rapor atau kartu pelajar juga boleh? Nah, jadi kalau lulusan UMPTKIN tahun sekarang, kalau misalnya kalian sudah mempunyai ijazah, kalau misalnya ijazah kalian udah keluar, itu kalian bisa menggunakan ijazah. Namun tapi biasanya sih yang tahun 2021 itu belum keluar yang namanya ijazah ya. Jadi kalian bisa menggunakan SKL, surat keterangan kelulusan. Itu kalian bisa minta sama guru kalian. Jadi kalian bisa memakai SKL. Tapi kalau yang tahun 2020 dan tahun 2019 itu sudah wajib menggunakan ijazah karena ijazah kalian biasanya sudah keluar yang tahun lulusan kemarin. Tapi kalau untuk tahun 2021 itu nggak apa-apa pakai SKL. Kemudian selanjutnya, Kak, tahun ini tesnya diadakan secara online kan? Nah iya, jadi sampai saat ini informasinya itu masih online. Tapi kita nggak tahu, bisa saja besok atau lusa berubah sistemnya, tapi sampai saat ini masih online kok. Kemudian kita bisa ikut UTBK sekaligus UMPTKIN dengan pilihan yang sama nggak? Bisa, karena UTBK dan UMPTKIN itu berbeda. Jadi kalau misalnya kalian UMPTKIN mau pilih jurusan pendidikan matematika, kemudian UTBK-nya kalian juga mau pilih jurusan pendidikan matematika, itu nggak apa-apa karena UTBK dan UMPTKIN itu berbeda. Jadi bisa ya. Selanjutnya, waktu pengerjaan soal berapa jam Kak? Nah, waktu pengerjaan soal itu kalau di tahun 2019 kalau nggak salah 3 kali 60 menit, jadi 3 jam. Tapi nggak tahu nanti aku akan berikan informasi terbaru kalau misalnya waktu pengerjaan tes UMPTKIN tahun 2021 sudah keluar,
nanti aku akan informasikan di YouTube atau di Instagram info.umptkn. Makanya kalian follow supaya kalian tahu informasi terbaru. Kemudian selanjutnya, Kak, misalnya aku ikut UMPTKN di UIN Bandung, terus diterima. Nah, apa boleh aku ikut ujian mandiri di UIN Bandung juga? Kalau kamu sudah diterima UMPTKN di UIN Bandung, ngapain lagi kamu ikut mandiri di UIN Bandung juga, guys? Nah, kan kamu sudah diterima, kamu kan sudah lolos. Tapi kecuali kalau kamu nggak serak sama jurusan yang diterima di UMPTKN, ya oke, kamu bisa masuk lagi melalui jalur mandiri. Tapi kenapa sih kamu harus nggak serak sama jurusan yang lolos di lewat UMPTKN itu? Kan kamu sendiri yang pilih. Jadi saran aku sih, kalau kamu sudah lolos UMPTKN, nggak usah masuk lewat mandiri lagi. Itu sih saran aku, karena kan kalau misalnya kamu lolos UMPTKN artinya itu kamu beruntung dari sekian ribu banyak yang mau lolos. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Selanjutnya, Kak, aku payah banget di hitung-hitungan, bikin gak pede banget, takut gak lolos. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tes ujian itu jangan ada yang namanya pesimis ya. Jangan kan gak pede, gak apa. Sebenarnya saya juga di tahun 2019 itu gak tahu apa-apa, cuman aku sering belajar soal-soal. Itu aku sering banget update video di YouTube itu tentang soal dan pembahasan. Apalagi yang matematika, aku paling banyak bahas matematika. Kenapa? Karena soal matematika di UMPTKN itu paling penting banget. Nah, maka dari itu aku paling banyak bikin video matematika. Jadi jangan nggak pede ya, jangan pesimis, jangan bilang, oh aku nggak pintar matematika, aku nggak akan lolos. Jangan guys, karena bukan kamu yang menentukan kamu lolos atau tidak, tapi dari usaha dan doa kamu. Selanjutnya, Kak, kok aku di bagian email salah terus ya? Salah gimana ya maksudnya? Ini mungkin karena kamu ada salah huruf atau gimana, atau bisa saja jaringannya yang kurang mendukung ya, karena kalau kalian mendaftar UMPTKN itu jaringan sangat penting. Ada juga yang bertanya, Kak, ini aku udah isi fotonya tapi kok setelah disimpan nggak ada. Ya itu karena jaringannya, jadi kalian bisa simpan kembali. Karena misalnya jaringan kayak gitu guys, jadi kalian harus cari jaringan yang memadai gitu loh. Kemudian, Kakak, cetak kartunya wajib atau tidak? Apakah itu penting? Waduh, ini penting banget guys. Kartu cetak kartunya UMPTKN itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kalian misalnya kalian online, kalian akan disuruh perlihatkan kartunya. Nah, misalnya ini kartu aku. Jadi kalau kalian online, kalian pakai kamera on cam, itu kalian disuruh perlihatkan kartu pesertanya. Dan kalau misalnya kalian offline, misalnya kalian itu akan disuruh bawa kartu pesertanya, karena kalau nggak ada kalian nggak bisa mengikuti UMPTKN. Kalau misalnya offline, oke, misalnya ya. Kemudian jadi tadi kartu pesertanya itu wajib banget di cetak, dan saran aku sih kalian bisa cetak 1, 2, atau 3 karena tanpa diminta-minta ya. Bisa saja kartu pesertanya hilang atau kita nggak tahu taruh di mana, atau bisa saja basah, robek atau gimana yang tidak kita minta-minta. Maka dari itu kalian siapkan banyak-banyak 3 atau 4 lah gitu. Apakah materi selanjutnya ya guys? Apakah materi-materi untuk UMPTKN sudah ada di e-book semua, dan gimana sih cara belajar dengan waktu yang singkat ini? Nah, kita bahas tentang e-book. Jadi tuh guys, aku tuh ada bikin e-book. Isinya tuh soal UMPTKN dan prediksi UMPTKN tahun 2021. Nah, kebetulan di e-book ini juga udah aku mulai berikan atau jual sama di tahun 2020, tahun kemarin, dan alhamdulillah tuh banyak banget yang lolos. Kalian bisa lihat testingnya atau pembuktian kelolosan yang udah order ebook itu di Instagram info.umptkn. Nah, maka dari itu aku bilang, oh kayaknya ebook ini tuh membantu banget loh buat pejuang UMPTKN. Sampai-sampai setelah ebook 1 semuanya sudah dibaca sama kalian, dan aku tuh langsung berinisiatif buat ebook kedua. Jadi ebook pertama dan ebook kedua itu beda, dan itu tuh beda isinya. Dan ebook 1, ebook 2 itu sudah lengkap banget, ada IPA, IPS, bahasa Arab, Indonesia, Inggris, IPA, IPS, keagamaan, matematika, udah lengkap banget, ada ratusan soal, apalagi dilengkapi dengan pembahasan dan harganya yang sangat terjangkau. Jadi buat teman-teman yang mau ebook UMPTKN bisa banget order di WA 0882 4785 4631. Nah,
di ebook ini juga udah banyak banget yang order. Kalian bisa lihat testinya di Instagram info.umptkn. Harganya juga sangat termurah, terjangkau. Oke deh, udah ya masalah ebooknya. Kalau kalian mau tanya-tanya langsung di WA aja. Next, ada tryout lagi nggak Kak? Ada dong. Pastinya aku akan selalu membimbing kalian lewat tryout, dan tentunya tryout itu akan selalu gratis insya Allah kalau kalian semangat untuk mengikutinya. Jadi ditunggu aja ya, kalian pantau aja Instagram info.umptkn karena setiap hari tuh aku bikin story, bikin cerita tentang UMPTKN. Jadi kalian lihat aja di sana. Kemudian lokasi ujiannya di rumah atau di univ Kak tahun ini, terus tahu dari mana kalau diusulkan di rumah nanti lewat email gitu. Nah jadi UMPTKN tahun ini tuh sampai saat ini tuh aku buat video ini tanggal 7 April. Di video ini tuh keputusannya masih online, tapi jika suatu saat nanti berubah menjadi offline, aku akan kabarkan kalian melalui Instagram atau di YouTube ini. Jadi kalian stay aja, kalian pantau. Saat ini masih online ya. Kemudian Kak UMPTKN berapa soal? Ada ratusan kayaknya deh. Kalau IPA itu 15, ada biologi 5, fisika 5, kimia 5. Tapi bukan maksudnya IPA 15 doang ya, banyak. IPA kan masuknya IPA di dalam IPA kan ada 3 mata pelajaran, kimia, fisika, biologi itu ada masing-masing 5, jadi 15. Kemudian bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris masing-masing 10. Kemudian keagamaan itu kan ada 4 mata pelajaran, fikih, ulumul hadis, SKI, sejarah kebudayaan Islam itu masing-masing 5, jadi ada 20. Kalian tambah semua itu aja. Kemudian ada matematika dan kuantitatif, analogi, antonim, sinonim, pokoknya banyak banget deh. Kalian bisa nonton videoku yang materi UMPTKN, itu udah aku buatin videonya juga. Jadi soalnya itu ada ratusan guys. Kayaknya di video ini nggak genap deh guys, kalau aku harus jawab semua ini masih banyak. Mungkin aku akan buat part kedua ya, part kedua untuk video Q&A ini. Jadi kalian tunggu video terbaru. Tapi aku masih jawab satu lagi. Kak, kalau UMPTKN sistem penilaiannya dari nilai ujian UMPTKN aja? Iya, jadi UMPTKN itu kalian kan dites, jadi sistem penilaiannya sesuai nilai kalian. Tapi itu nilai rapor itu sebagai penunjang kalian juga. Misalnya nih si A dan si B ini nilai UMPTKN-nya sama, mendapatkan nilai 600 misalnya. Nah, kalian mau diterima di satu kampus aja. Jadi untuk menentukan siapa yang lolos, nilai rapor akan menjadi penunjang gitu loh. Karena kan nilai UMPTKN kan sama. Kampusnya kan bingung mau pilih yang mana nih, nilai UMPTKN-nya sama. Jadi nilai terakhir yang dilihat itu adalah nilai rapor kalian. Makanya kalian harus memasukkan nilai rapor gitu deh guys. Ini masih banyak pertanyaannya guys, kita lanjut aja di part kedua untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan langsung di kolom komentar, oke? Yap, segitu dulu guys video Q&A, pertanyaan dan jawaban tentang UMPTKN tahun 2021. Tapi ini videonya belum selesai, sebenarnya masih banyak. Jadi aku lanjut di video selanjutnya ya, karena takutnya kalian bosan melihat aku bicara terus. Tapi ini informasi penting juga ya buat kalian yang UMPTKN. Siapa tahu pertanyaan kalian juga ada di sini dan sudah terjawab. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan loncengnya supaya kalau part kedua dari Q&A video ini sudah ada, langsung muncul di HP kalian notifikasinya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkn supaya kalian menerima informasi terbaru yang tidak sempat aku bikin di video, langsung aku update aja di Instagram. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku, Leni Agustin 10. Oke, jangan lupa subscribe ya guys, karena kalau semakin banyak yang subscribe aku tuh lebih semangat untuk bikin videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.